Nah, terus apa? Masih anak-anak Ya. kan? Masih anaknya orang tua kan? Coba halo Iya. Pepe. Iya. Halo Puri, ini belum nyalain kamera teman-temannya. Ayo home pimpa, home pila pilala, home gambreng. Si pepaya mau. Aku putih. Home pimpa yuk. Coba. Oh, Home pila pilala, home gambreng. Putih aku putih. Oh, Aku putih. putih. Ih, dua-dua. Putih Ayo, masih Pe. putih. Home pila, home. Pepe nggak mau tuh. Peh, kamu sedang tidur kah? Home gambreng. Siapa dua-dua? Halo Gaby, selamat pagi. Oke deh, siapa dulu yang mau baca nih? Gio dulu tah. Gio, tunjukkan. Wah, Gio. Ya, bukan penilaian aja loh Gio, kok bisa. Yuk, apa ini? Jelas aku besar. Lihat. Suatu hari ada petani. Judulnya dulu dong. Petani dan keledai. Suatu hari ada petani dan anaknya pergi menjual keledai mereka ke kota. Agar tidak kecapean, anaknya menaiki keledai sedangkan petani berjalan di belakang. Orang-orang yang melihat di belakang orang-orang yang melihat hal itu mengejeknya. Anak-anak yang tak tahu diri, masa ayahnya disuruh jalan. Petani lalu naik keledai dan anaknya jalan kaki. Orang-orang yang melihat hal itu kembali mengejeknya. Masa anaknya dibiarin jalan sementara ayahnya enak-enakan naik keledai. Repot ya, coba. Kalau baca itu ada intonasinya gitu loh. Suatu hari ada petani dan anaknya pergi menjual keledai mereka ke kota. Itu kan enak. Agar tidak kecapean, anaknya menaiki keledai, sedangkan petani berjalan di belakang. Orang-orang yang melihat itu mengejeknya. Anak yang tak tahu diri, masa ayahnya disuruh jalan? Gitu kan? Coba lo, siapa guru bahasa Indonesianya ini? Losaci. Oh, Losaci minta dibina ini. Ajak gelut orangnya itu yang di belakang. Terus habis itu, petani lalu naik keledai dan anaknya jalan kaki. Orang-orang yang melihat hal itu kembali mengejeknya. Masa anaknya dibiarkan jalan sementara ayahnya enak-enakan naik keledai? Coba lanjutin, Pau. Ayo, Pau. Petani pun kemudian menjual keledainya, tapi orang-orang tetap mengomentarinya petani aneh. Keledai itu dinaiki bukan di bangkun. Lanjutin. Pal. Lanjutin. Pau. Oh, loh, gitu? Kan aku enggak, tetap Pau aja dulu. Loh, kenapa? Ya enggak apa-apa. Udah teriak-teriak, Val, salah lagi. Akhirnya petani berpikir apapun yang kita lakukan akan selalu dikomentari. Sekarang lakukan saja apa yang kita bisa, jangan pikirkan komentar orang lain. Iya. Bentar, ini kayak ceritanya tentang itu ya. Kayak pernah dengar, cuman bukan di dongeng, kayak di sejarah agama Islam kayaknya deh. Iya, di sejarah Islam itu loh. Iya, siapa namanya? Lupa. Bentar, siapa ya? Ya pokoknya ada gitu. Siapa? Kayaknya yang jadi hakim itu deh, nggak tahu deh. Ya yang anaknya itu kalau nggak salah. Ashabul Kahfi, kan?
Hah? Ashabul Namanya sih? Kahfi. Bukan. Bukan kayaknya. Gak tahu Ya, deh, nanti pokoknya dicari. kayak pernah denger gitu. Ya pokoknya jadi hakim gitu lah sih kayaknya. Iya, jadi ini sesuai dengan keadaan kita sekarang ya, Nak ya. Jadi lakukan sesuai apa yang kita mampu. Jangan terlalu memikirkan penilaian orang lain karena pendapat orang lain itu bisa bermacam-macam. Entah keledainya itu dinaiki, Ngajak gelut. entah keledainya itu mau dinaiki ayahnya, itu akan dikomentari. Entah keledainya dinaiki si anak, ayahnya juga dikomentari. Kemudian keledainya bahkan dipanggul pun juga dikomentari, ya kan? Coba. Kalau keledainya ini dinaiki berdua, jadi ayah dan anak itu menaiki keledai, kira-kira dikomentarin enggak? Komentarin lah. Komentari Kasihan gimana kira-kira? keledainya itu. Kamu sebagai netizen. Kasihan tuh keledainya itu kecil-kecil itu, kecil keledainya Dinaiki kecil. dua orang, ya. Coba kalau Gede-gede keledainya semua. dituntun. Keledainya dituntun semua kedua orangnya itu tidak usah naik keledai. Kira-kira sama Kasihan itu anaknya capek itu, kasihan jalan. jadinya gitu ya. Jadinya kalau misalkan kalian itu ada kemampuan, ya udah lakukan aja sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya, teman-teman. Dari literasi yang ini, nah, sudah tahu maksudnya VV, Gaby? Heavenly mungkin? Oke, dinyalakan semua coba kameranya. Yuk, sekarang kita lanjut. Apa, Nak? Baru masuk. Baru masuk? Wah, iya. Kita lo mulainya lo dari jam 7. Jam 7.19. Halo, selamat kalau pagi yang baru 7.18. gabung. Oke. Baru baca WA loh. Saya tadi 228 baru masuk. Iya. Ya, kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yuk. Yang nemani Lasa Septi berdoa hari ini ada Valdi, VV, Gaby, Heaven, Owen, Laura, dan Kevin. Yuk, dinyalakan mikrofonnya. Sencai woman yau guys, setahu kau. Santi kang sien rang woman an lai tao xiao yi woman hai li de xiao yan ke ai ke de yo sang hợp gấm đầu hiện trai woman yau guys das yes le xin ni phải yau woman đi qua yes trên trang dan amin. Oke, coba. Nah, besok ada literasi lagi. Jadi besok kita baca-baca dulu. Nanti ada cerita-cerita pendek. Daripada kalian belajar terus, ya. Lebih baik kita juga berdongeng. Ya. Mending literasi lah sih daripada belajar matematika lagi. Daripada belajar matematika, iya. Ya. Besok kamu kalau punya perusahaan gimana tuh? Nyari perusahaan perpustakaan aja. Perpustakaan. Ya, kita lanjutin ke bacaan yang kedua. Ini temannya sudah Loh, banyak sih, yang datang. katanya habisnya UTS kita lanjutin yang lampu ini loh sih. Tunggulah tuh. Temennya aja sedang pingin belajar lagi, gak pingin libur. Kamu lihat tuh temannya. Ternyata nggak ada yang libur kan. Kalau tentang kayak gini-gini seru aku loh sih. Kalau tentang ngerjain kalau hitungan aku nggak mau ya. Iya, aku serunya kayak eksperimen gitu senangnya ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke bacaan kedua. Silahkan Monica, dibaca Monica. Kakak dulu pernah eksperimen kayak gini juga loh sih. Pernah. Itu masih ada. Jangan iya, sampai masih ada lampunya di kamar. Iya. Ayo silahkan Monica. Harusnya ini yang baca Ana ya. Judulnya dulu dibaca. Ana dari keju. Judulnya dulu dibaca, Monica. Dari keju. Ana dari keju. Ana seorang anak yang sangat suka makan keju.
Kapan dan dimanapun Ana selalu makan keju. Ia tak pernah mau makan makanan yang lain. Ibu dan ayahnya juga jadi sedih dan bingung. Suatu hari, Ana tidak Loh, ini yang kayak kakak yang waktu itu rusak kan? Kami akan memberikan banyak keju untukmu. Semua keju itu harus kau makan, ini habiskan sendiri, sampai tak bersisa. Tentu saja Ana senang. Sekarang ia bisa makan keju secepat hatinya. Awalnya Ana masih bisa menikmati makan keju. Namun lama-lama Ana sudah tidak bisa lagi menikmatinya. Ana benar-benar sudah sangat kekenyangan. Tapi peri-peri itu terus-menerus memberikan keju kepada Ana. Karena kekenyangan, Ana sampai mual dan muntah-muntah. Sejak itulah Ana kapok. Ia kini hanya mau makan keju secukupnya. Oke, apa berarti nak pesan moralnya dari Ana dan keju tadi dan peri keju? Jangan makan keju kebanyakan. Nanti Jangan rakus-rakus. Jangan makan keju masuk rumah kebanyakan. sakit nangis. Nanti Jadi muntah. kalau mau memakan sesuatu atau Jangan meminum berlebihan. sesuatu, iya jangan berlebihan ya, secukupnya saja. Nanti kalau berlebihan, kamu sukanya makan apa? Pizza lagi? Enggak suka. Salah. Aku sukanya makan nasi. Makan nasi. Orang Kita Indonesia sukanya gak makan ada apa? nasi bukan makan. Keju juga. Nasi goreng. Gak ada nasi gak Ini makan. ya, pelajaran kita yang Jajan pertama itu tadi namanya. berarti pesan moralnya. Yang pertama, untuk bacaan literasi yang pertama apa? Paling enak itu mie baca level 30 lebih enak. Coba. Jadi Mie tadi lagi. literasi yang pertama, itu pesan moralnya apa? Literasi yang pertama. Tadi oh Yang keledai tadi? Itu nggak tahu. Nggak tahu. Lakukan sesuai yang kamu bisa. melakukan Iya, melakukan sesuai yang kamu bisa tanpa harus mempedulikan orang apa? lain. Orang lain. Tanpa harus Yang mempedulikan paling komentar dari orang tegas lain. itu Anggapnya tetangga netizen ya. itu paling penting. Nah, itu. Pokoknya jangan sampai komentar orang lain mempengaruhi diri kita, Nak. Ya, ini sangat penting. Jadi jangan sampai komentar orang lain, apalagi yang jelek-jelek tuh kayak Graven kemarin. Jangan sampai mempengaruhi kita. Ya. Kamu masih ingat ini? Apa namanya artis dari Korea yang meninggal bunuh diri? Masih ingat? Plastik. Enggak canda. Aku ingat. Iya, itu karena dia terlalu banyak mendengarkan apa komentar-komentar jahat dari orang lain. Sudah itu tidak boleh. Kita harus tetap survive ya. Walaupun nih banyak orang yang mencerca Report. Masa kalau langsung kena dihina gitu, langsung kena mental. Dihina langsung. Oh iya, Nak. Nah, jadi kan makanya mental itu dilatih ya. Jadi mental kita kayak itu Daniel dilatih, itu, tapi Graven harus melatih ucapannya ya. Kita kan nggak mungkin pingin jadi orang yang berkomentar jelek ya. Coba, kamu kan nggak kepingin dikomentari jelek sama temannya, jadi ya nggak usah komentari jelek ke temannya. Gitu. Yang kedua, Post TikTok loh, aku pernah post TikTok gitu ada komentar ya. Lu gak susu keras, lu konflik lu. Nah, ini konten gue kalau gak suka skip ya. Taiwan. ya jadi itu ya komentar orang lain yang jahat, nah itu nggak usah dihiraukan, biarkan aja. Nggak usah dimasukkan dalam hati dan pikiran, ya. Cuman konten. Dengerin Devon, diperhatikan, ya. Oke, yang kedua apa pesan moralnya? Yang kedua pesan moralnya apa ya? Dongeng keberapa? Yang Ana dan keju. Jangan rakus. Makan dan Kalau minum makan secukupnya. jangan berlebihan, Makan dan secukupnya minum aja. harus secukupnya, jangan berlebihan. Yang pertama nanti tidak baik bagi kesehatan Kalau kita. mau berlebihan di surga aja nanti. Ya, Dikasih semuanya.
Tadi kita nggak sempat lihat ceritanya. Oh iya, jika besok kalau mau lihat ceritanya datangnya lebih awal lah Septi nanti. Besok datangnya jam 7.15. Baru Itu dari sekolah yang datang pagi itu ya loh, tambahan yang pagi itu. Iya, kayak tambahan yang pagi kelas 6 itu. Untung Iya. sekarang tidak ada ujian nasional ya. Senang sekali. Hah? Nggak ada UN sih. Tidak ada ujian nasional, kan adanya ujian sekolah. Nah, ya. Ujiannya, Kapan itu ya yang tadi waktu itu literasi bilang ada yang sudah UN? kita baca pesan moralnya. Saya harapkan itu juga bermanfaat bagi kalian ya. Di pikirannya langsung dicerna. Oh, berarti aku kalau ke komentarnya orang lain nggak perlu sampai dimasukkan hati atau dimasukkan pikiran. Kemudian kalau mau memakan sesuatu atau minum sesuatu nggak boleh berlebihan, secukupnya saja. Gitu ya. Oke? Oke belum? Oke. Yuk kita lanjutkan Emang sekarang. nggak ada UN, Nah, tapi yuk. adanya US. Adanya ujian sekolah. Yuk, Nak. Sekarang kita lihat di halaman pelajaran kita di bab tema 3. Apa materinya? ini Pak kan? IPA kan? Iya. Kita mau belajar IPA nih. Rangkaian. Sudah bikin rangkaian ya. Tapi tunggu dulu nanti itu bikin rangkaiannya di video. Nggak mau minta Kalau tema ini kuliah nggak di video. Lo di video lo kalau nggak di video terus gimana? Nanti percobaannya itu butuh waktu lama kan? Ya enggak? Nggak usah, kemarin kan sudah kita semua bikin. Bikin apa? Rangkaian. Belum, itu kan yang isi. Dulu itu rangkaian pakai Aku kan sudah pakai dua baterai, dua lampu. Yang 2 lampu. Oh, belum. Belum. Isi. Nanti kamu bikin Paralel kalau yang paralel. Ya. ya yang paralel belum. Iya, sebentar ya. Nanti dia jadi apa? Kabelnya Bisa kurang nggak ya kira-kira? Menakutkan kalau paralel itu loh. Enggak, siapa lebih menakutkan nanti kalau gimana? Kalau tidak belajar itu lebih menakutkan, kalau masih belajar itu tidak menakutkan. Tunggu ya. Pas UTS lebih menakutkan. Enggak. Kok bisa kamu itu terlalu berdoa yang enggak deh. Pokoknya jangan di video loh, pokoknya jangan di video. Nah, terus gimana? Kamu tuh maunya apa? Ya praktek pas kelas kan bisa. Kamu tuh maunya apa maunya? praktek langsung aja video call sama dosen. Iya, Langsung aja video call. Iya. Wes, kelas 6 yang ku sayang ini ya. Sebentar. Los itu sedang Kalau dosen sayang jangan dikasih PR dong dosen. pokoknya nggak dikasih Bagi PR. teman-teman mental. Pokoknya jangan video, PR lain nggak apa-apa. Pokoknya video nggak. Ngasih PR berarti kasih nggak peduli sama kita. Ya, beneran deh. Kamu tuh banyak mau. Kalau dituruti kalau nggak 1 minta 2. Kalau dituruti 2 minta 4. nggak dikasih PR tapi dosennya nggak Tiap hari boleh. kita betis mintanya pahal. Perhatikan dulu videonya lo seperti ini ya. Tunggu. Disuruh apa? Diperhatikan dulu ya. Apa itu? Yang muter-muter ini tolong diperhatikan dulu. Internet sudah lancar di rumah? Bagian ada. Yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, Kalau yaitu terbuka. suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan Aku tahu ini videonya lagu ya. jalur arus terputus atau tidak terputus. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat Videonya orang itu. listrik karena Pak itu udah bawa ada tulisannya dosen.
Idenya Lause tuh. Jadi yang membuat lampunya menyala itu rangkaian listriknya tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup. Karena apa? Kok bisa namanya rangkaian listrik tertutup? Siapanya yang tertutup? Apanya yang ditutup? Saklar. Saklar. Ya, saklarnya. Agak paham nih kalau IPA ini ya. Suatu rangkaian terjadi Saklar. Lihat aliran elektronnya. dari kutub negatif Aliran elektron dari negatif ke positif. dibandingkan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Coba. Aliran elektron mengalir dari kutub Negatif. ke Dari negatif positif. Dari negatif ke Kalau positif. arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub Positif ke negatif. kebalikannya ya. Positif ke negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi Nih, ada 3 bagian. Rangkaian listrik. 2 rangkaian paralel dan 3 rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Yang di seri itu lampunya. Nah, ini besok ya. Kamu bikinnya kalau kemarin kan hanya pakai tangan. Masa Sabti besok mintanya kamu harus pakai kertas. Gini. Atau pakai kertas boleh, pakai papan boleh. Jadi rangkaiannya itu ditaruh di papan, di kertas ini, disusun, diisolasi. Kalau sudah nyala, baru difoto. Waduh. Aduh, gitu tok aja sudah merasa sulit. Kan kayak gini. Ya, disusun. Kamu tuh ngomong terus, gak ngerti malah. Ya, nggak usah. Nggak punya nggak perlu pakai saklar. Ya, jadi nggak perlu pakai saklar. Kalau mau dihubungkan tinggal kabel. Main listrik. Kan gini. Ya, saklar itu fungsinya untuk apa sih? Coba, saklar fungsinya untuk apa kemarin? nyalain lampu menyambungkan sama memutuskan listrik. Iya, memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Beda dengan string. Saya di Tunggu dulu, Fe. Gak usah bingung dulu. Disimak dulu videonya. Ini rangkaian seri ya. Jadi seperti ini. Rangkaian seri adalah Keuntungan rangkaian seri. lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel Aku ada loh sih. secara bercak. Apa, Nak? Ini nih. Ini kan. Itu punya siapa itu? Neknya kakak. kayak Ya, itu pakai kardus kayak punya Dio itu boleh. Ya, boleh kayak Ini gini kan. dalam kotak gini loh. boleh, boleh. Tapi baterainya habis. bisa bikin Bisa, bisa. Ini baterainya Diajari habis sama loh, Rosa. tinggal Yuk, beli kita nanti. lihat dulu rangkaian paralel. Paralel. Keuntungan rangkaian paralel adalah Ini ya rangkaian paralel, ini percabangan. Sambil zoom, V. Pakai HP sambil zoom. Saya aku mau pergi jauh soalnya mikir. Iya, sambil zoom. Ya, aku cuma nonton doang ya, gak bisa bikin aku. kan bisa dibawa. Ya masalahnya sih bawa tuh aku pergi itu siapa? Bentar lagi ya. Bentar lagi adalah merangkum keuntungan dan kelemahannya rangkaian seri dan paralel. Oke. Ya, tunggu. Didengarin dulu makanya, yuk. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel.
Nah, ini namanya rangkaian kombinasi karena digabung ya. Ini ada rangkaian seri, tapi di sini ada percabangannya. Berarti ada rangkaian paralel dan juga ada rangkaian seri. Gitu ya. Oke, sudah ya. Ya. Coba sekarang kita rangkum. Berarti jenisnya rangkaian ada berapa rangkaian listrik? 3. 3. 3 apa aja? Rangkaian Kombinasi. Oh iya Los, kan ini kan sekarang kan tanggal 30 kan? Terus maksudnya? Kapan pakai seragam itu loh Los? Kalau Besok. Besok. Oh, tanggal 1 Oktober. Langsung. Iya dong. Kamu mau pakai seragam apa besok? Besok apa seragamnya? Besok itu biru. Nah, besok Si Lasa tuh bawaannya tuh Lasa, bawaannya pergi Biru ke ya? Surabayanya loh. enggak apa-apa Ya bawahan nggak yang apa-apa. kelihatan Itu itu nggak hanya bawa bajunya atasnya. doang kok susah. Aku punya satu Sabtu ke Surabaya Los. Aku Sabtu ke Nah, Surabaya. kamu kalau ke Surabaya gitu gak pakai baju gitu kalau Gitu. Nah ya, ayo Masa kalau siapkan catatannya. Ayo kita siapkan dulu catatannya. Ayo. Jadi ada Astaga. komponen-komponen listrik tadi yang sudah kita pelajari. Ya, ada komponen listrik. Yang sudah ditulis apa aja, Nak? Saklar, Saklar. Kemudian apa lagi? Lampu. Kemudian apa lagi? Kabel. Terus baterai, Habis itu apa ya? Apa ya? itu apa namanya itu yang bagian ininya. Apa ya namanya bagian ininya? Di rumahmu ada? Coba kamu tanya ke Mama. Sekring. Oh iya. Tahu nggak sekring? Tahu. Yang kayak muter-muter gitu ya? Iya, yang kayak hitam-hitam itu. Yang biasa di oven? Bedanya sekring sama saklar itu apa loh? Kalau saklar itu kan tadi Kayak pencet memutuskan, doang, ya, kayak pencet doang. memutuskan dan menghubungkan arus listrik kan? Ya, ini nama lainnya kamu kan colokan kan ya. Kemudian kalau sekring ini fungsinya untuk memutuskan arus listrik ketika Elektrik langsung. konsleting. Langsung aku katakan elektrik. Kenapa, Nak? Ini harus elektrik ini dari mana langsung? Arus listrik. Lah ya itu kan elektrik. Yang di sekring Lasa. Oh, Iya. ini kan. Itu aja sudah dikomentari netizen. Kalau lampu ini fungsinya untuk apa? Menyalakan ruangan. Doang. Menerangkan ruangan. Kalau di dalam komponen listrik fungsinya untuk apa? Nggak tahu. Ya, yang dinyalain. Yang dinyalakan apa berarti ya? Pengguna ya? Apa penggunaannya sih? Pengguna apa ini berarti? Pengguna baterai. Pengguna baterai, masa sih? Pengguna Ya. atau yang dapat atau yang namanya hambatan listriknya. Hambatan listriknya itu ya, kemudian kalau baterai ini fungsinya untuk apa ya? Sumber listrik. Ya, sumber energi listrik. Kemudian kalau kabel? Kabel penghubung. Iya, untuk menyalurkan ya arus listrik. Aku sudah bisa menebak loh Solo apa. Iya. Dari apa berarti? Dari sumber energi ke hambatan listrik, gitu ya. Kemudian sekarang nih, tadi sudah belajar komponen-komponen listrik. Saklar, lampu, baterai, kabel, sama sekring. Kemudian kita tadi juga belajar apa? Rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik ada berapa jenisnya? 3. Ada juga rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup ya. Sekarang kita ke rangkaian listrik seri. Nah, kemudian yang satunya kita ke rangkaian listrik paralel. Nah,
Coba ini. Tadi ada yang namanya arus listrik ya. Ya enggak sih? Ya enggak? Sumber energi listrik itu nama lainnya adalah tegangan ya, Nadia. Bisa dinamakan tegangan listrik. Tegangan listrik itu disimbolkan dengan V. Nah, satuannya adalah volt. Itu. Volt. Tak kira voltnya apa sih, kayak di bank langsung, tapi tak kira itu langsung. Ya, kemudian ada lagi bagian apa namanya? Ada lagi yang kita pelajari tadi apa aja? Nadia? Ada arus listrik ya tadi ya? Iya, Pak. Yang kelas 6 nggak sampai ngitung kan? Yang di situ ada hitungan enggak sih? Ada pasti. Hambatan listrik itu simbolnya R. Nah, satuannya adalah ohm. Nah, gini ya. Kalau misalkan lo Septi tuliskan itu agak lucu sih simbolnya itu seperti ini, Nak. Oh, aku tahu. Nah, gini sebentar ya. Aduh, kok jelek banget ya. Kemudian yang satu lagi tadi kan ada arus listrik ya. Nah, arus listrik itu simbolnya adalah I besar. I besar ini satuannya adalah ampere. Ada alat ukurnya. Alat ukurnya ini namanya adalah ampere meter. Kalau tegangan listrik ini ada alat ukurnya loh. Ada alat ukur voltmeter. Ini. Kalau hambatan listrik ada juga. Apa namanya ya berarti? Ohmmeter. Nah, kalau ketiga-tiganya loh ada alat ukurnya. Ada. Namanya avometer. Jadi ini digabung sudah. Ada ampere. Nah, untuk mengukur ampere, untuk mengukur ohm, sama untuk mengukur volt. Itu alat ukurnya ya. Jadi itu nggak usah beli satu-satu, langsung beli satu aja, avometer. Nah, itu bisa mengukur ketiganya. Bisa mengukur hambatan listrik, bisa mengukur tegangan listrik, dan juga bisa mengukur arus listrik. Gitu ya. Nggak mau beli tapi langsung. Nggak mau beli. Buat apa juga? Buat apa juga, iya. Terus tadi, masih ingat nggak arahnya arus listrik kemana? Arus listrik arahnya? Dari positif ke negatif. Iya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, gini kan ya, sama Lausa diginikan aja ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, kan hanya untuk catatan. Kemudian kalau arus elektron, kebalikannya nih, mengalir dari mana? Negatif ke positif. Mengalir Dari kutub dari negatif ke positif. Kutub negatif ke kutub positif. Ini kan. Oke, sekarang kita ke rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Mau diapain loh, Kita mau cari nih tadi yang kita sudah pelajari bersama, keuntungan dan kelemahannya. Apa dulu ini? Keuntungannya dulu apa kelemahannya dulu? Keuntungan dulu ya. Ya, keuntungan. Biasanya itu kalau keuntungannya rangkaian listrik seri akan menjadi kelemahan di rangkaian listrik paralel. Itu. Jadinya dihafalinnya satu aja. Atau nggak usah dihafalin, dipahami aja. Ya, keuntungannya yang pertama. Coba dilihat di kabelnya. Kabelnya tadi itu lebih banyak di mana? Di rangkaian listrik seri apa rangkaian listrik paralel? Terus aku mau nanya. Iya. Mau Coba. ke toilet. Iya. Kalau rangkaian listrik seri gimana susunannya? Jadi kalau misalkan rangkaian listrik seri kan gini ya. Nah, ini kan rangkaian listrik seri. Masih ingat tadi? Ingat enggak? Apa sudah lupa? Ingat. Kita ingat loh yang lain. Rangkaian listrik seri seperti ini ya. Misalkan Septi kasih
Ini gambarnya langsung Septi yang bagus sekali ini. Yang baterai itu satu garis panjang sama satu garis. Ini baterainya ya. Oh, Nah, oke. ini anggap lampunya. Wow, langsung Septi kasih warna yellow aja. Bagus sekali ya. Oh, menghina memang. Kok bisa ini gurunya dihinanya? Ini ya lampunya ya. Dulu bagus. Kan kita kan nggak menghina. Ini rangkaian listrik seri. Yang satunya rangkaian listrik paralel gimana? Paralel itu yang satu apa ya? Yang apa ya? Ada percabangannya kan? Iya, ada percabangannya maksudnya. Ini garis-garis ini maksudnya kabelnya ya. Jadi garis yang langsung Septi bikin ini kabelnya ini. Yang langsung Septi bikin ini kabelnya. Jadi kabelnya di sini nih. Nah, ini rangkaian listrik paralel yang ini. Menurutmu kalau dilihat dari kabelnya itu lebih banyak kabel yang mana? Membuat rangkaian listrik seri atau membuat rangkaian listrik paralel? Paralel. Paralel, iya. Jadi lebih rumit yang mana? Lebih rumit yang mana? Iya, lebih rumit yang paralel. Tapi kalau dari segi biayanya untuk membuat rangkaian listrik berarti lebih murah yang mana? Coba, kalau membuat rangkaian listrik itu lebih murah membuat rangkaian listrik seri atau membuat rangkaian listrik paralel? Hemat kabel. Hemat kabel karena dia hemat kabel ya. Nah, kemudian tadi ada penjelasannya di video. Nah, gini ya. Berarti kita tulis dulu nih di sini. Ini kan yang rangkaian listrik paralel ya. Yang ini seri. Harus tulis di sini ya. Ini yang paralel. Kamu kalau mau gambar boleh, nggak digambar juga nggak apa-apa. Nah, kalau seri itu yang tidak bercabang ya. Yang terus apa? Berjajar namanya. Berjajar, yang tidak melakukan percabangan. Kalau rangkaian paralel itu yang bercabang. Nah, ini. Kemudian jadi keuntungannya untuk rangkaian listrik seri tadi bagaimana? Kabel lebih sedikit sehingga lebih hemat. Ya. Ya. Lebih hemat apa ini? Hemat kabel, ya kan? Tapi ini menjadi kerugian di sini. Menjadi kerugian di rangkaian paralel. Nah, jadi kerugiannya rangkaian paralel apa? Jadi sekali kabelnya bagaimana? Kabelnya banyak. Lebih banyak. Kabelnya lebih banyak. Ada lagi yang kedua lause keuntungannya. Nah, rangkaian listriknya lebih apa tadi? Lebih mudah dirangkai. Ya kan? Ya. Kelihatannya. Kalau yang kedua berarti ini menjadi kerugian di rangkaian listrik paralel. Nah, gitu kan? Rangkaian listrik lebih sulit dirangkai. Nah, ini sebetulnya ini kalian sudah paham, tapi sama Lause disuruh menuangkan ke pikiranmu supaya nggak forget ya, supaya kita bisa mengingat kembali nih. Gitu. Nah, coba tadi yang menyalanya lebih terang siapa? Seri. Seri. Nah, bedanya kalau di seri itu dia memiliki arus listrik sama di setiap rangkaian. Jadi biasanya yang menyala lebih terang itu yang paling dekat dengan sumber energi. Kalau di rangkaian paralel itu menyalanya tidak sama terangnya. Jadi tidak hanya salah satu yang terang, tapi sama terangnya. Kedua-duanya itu sudah sama terangnya. Nanti kamu buktikan ya, apakah perkataannya langsung seperti ini benar apa tidak. Terus yang yang hemat energi listrik yang mana? Seri apa paralel? Paralel yang hemat. Berarti yang ini menjadi kerugiannya di rangkaian listrik seri kan? Jadi yang kalau nomor 3 ini keuntungannya nyala lampu lebih terang. Nah,
ketika dekat dengan sumber energi listrik. Nah, gini ya. Jadi yang tidak dekat dengan sumber energi listrik akan redup loh, Ustaz. Kalau dia semakin jauh dengan sumber energi listrik juga akan redup. Gitu. Kemudian berarti ini menjadi kerugiannya ya. Nah, ini sekarang yang keempat, kalau di rangkaian seri itu lampu, di setiap lampu memiliki besar arus listrik yang sama. Jadi arus listriknya sama besar. Jadi misalkan yang mengalir itu adalah 2 ampere. Berarti lampu 1 2 ampere, lampu 3 juga 2 ampere. Nah, itu. Jadi ini kerugiannya, nyala lampunya tidak seterang di rangkaian listrik seri, tapi sama terang, gitu ya. Jadi nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Tapi tidak seterang rangkaian seri, tapi semuanya nyalanya itu sangat terang. Coba di sini Loh Septi beri keuntungan dulu. Keuntungan yang pertama, nyala lampu sama terang di semua lampu. Jadi di semua lampu itu nyalanya sama terang. Sebab dia itu memiliki keuntungan lain. Sebab tegangan listrik di setiap lampu itu sama besar. Gitu. Ada lagi enggak ya? Tadi yang sudah dibahas di video apa lagi ya, Nak ya? Sudah jadi sini? Oh, sumber energinya ya? Lebih cepat habis ya yang ini ya? Ini berarti kerugiannya di sini. Ya. Kerugian. Berarti kerugiannya 1, sumber energi lebih cepat habis. Nah, kalau menurutmu, kamu pinginnya berarti kalau kamu ya, kamu sendiri, menurutmu itu lebih enak memakai rangkaian listrik seri apa rangkaian listrik paralel? Paralel. Paralel. Ya, karena sumber energinya tidak cepat habis. Jadinya kita bisa Kalau satu mati itu nggak mati semua. Betul. Sumber energi tidak cepat habis. Nah, ini keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat, apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain masih menyala. Maka lampu yang lain masih menyala. Tapi kalau di seri, kalau satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Satu lampu padam, maka lampu lain akan padam. Hasil kerugian rangkaian listrik seri nggak bisa kelihatan. Kenapa, sayang? Yang rangkaian listrik seri yang kerugiannya nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan? Beneran? Iya. Iya. Oke, coba ya. Langsung Septi foto ya. Langsung Septi kirim ke grup ya. Dicatat. Nggak dicatat, yang penting bisa gitu nggak apa-apa. Aku catat aja loh. Iya. Loh, jadi itu Kenapa kok Lesa on air pagi-pagi sekali? Loh, Selasa Septi mau mendongeng kok. Biasanya aku mendongeng, aku mesti yang suruh baca. Iya. Terus supaya kamu biasa baca juga. Itu namanya literasi tadi ya. Apa, Nak? Ada yang mau ditanya? Jadi itu bukan PR-nya nyatet. Nggak kedengaran. Coba yang keras. Katanya Cika bukan PR-nya yang nyatet. PR-nya nyatet. Oh, nggak apa-apa. Daripada kamu punya PR ya. Iya. Ya. Iya. Iya.
Soalnya aku dimatet lah sih. Mendingan puisi Finish? Enggak, please. Finish belum? Apaan finish? Finish mencatatnya. Belum lah, saya tinggal dikit kalau saya. Tinggal dikit. Oke. Coba sekarang kalau kamu pikir di rumahmu itu kebanyakan rangkaian listriknya seri apa paralel? Coba. Paralel. Masa seri? Nanti kalau satu lampu mati, nanti semuanya mati. Iya. Coba kalau kamu menyalakan lampu di ruang kamar tidur, di ruang tamu dimatikan bisa enggak? Enggak bisa paralel. Ya nggak bisa kalau pakai saklarnya ini lampu di kamar. Iya, jadi kalau misalkan kamu menyalakan apa? Lampu kamar tidur, kamar lampu ruang tamu bisa dimatikan? Kalau ini bisa. Bisa enggak? Dua-duanya atau sama saja? Satu saja bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kemudian coba lampu di depan rumah itu. Kalau kamu malam-malam, misalkan kamu tidur, lampu mana aja yang dimatikan dan lampu mana aja yang menyala? Lampu di rumah menyala. Lampu depan rumah menyala, lampu dalam rumah mati. Mati. Kan rumah mati. Kamar mandi nyala lampunya. Iya, berarti itu banyak menggunakan rangkaian listrik paralel. Ya, jadi paralel. Bukan Ini dia. Jadi walaupun dia itu kabelnya lebih banyak, rangkaian listriknya lebih sulit. Nah, walaupun dia itu nyalanya tidak setenang rangkaian seri di awal, tapi dia itu hemat energi. Nah, ya kan? Tapi dia itu hemat energi. Kalau hemat energi berarti hemat biaya. Ya kan? Jadi rekening listriknya setiap bulannya itu akan irit. Jadi tidak rugi di awal nih. Rangkaiannya itu lebih sulit dan kabelnya lebih banyak, tidak apa-apa. Asalkan di setiap bulannya itu tidak membayar lebih banyak. Gitu. Nah, jadi makanya di rangkaian listrik rumah tangga itu sering menggunakan rangkaian listrik paralel. Kalau rangkaian listrik seri ini digunakan pada rangkaian listrik apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tapi ada juga yang menggunakan rangkaian listrik seri. Pernah lihat senter? Senter, ya, sentolok. Oh, di rumahku ada loh, di rumahku ada. Nah, senter itu kan, nah ini baterainya yang disusun seri. Jadi bukan lampunya yang disusun seri. Yang disusun seri itu si baterainya. Nah, jadinya dia itu karena dia disusun rangkaiannya itu seri, jadinya dia itu nyalanya itu lebih terang sekali. Itu penggunaan rangkaian listrik seri paralel di rumah tangga. Oke, sekarang coba dibuka halaman, sebentar ya. Ini kalau baterai itu kan sumber energi listrik yang kamu punya kan untuk rangkaianmu ya. Tapi kalau di rumah tangga, kalau di rumahmu sumber energi listriknya dari mana kemarin? Ini loh sih senternya. Mana lihat. Nih. Iya. Kalau di rumahmu itu sumber energi listriknya berasal dari mana? Dari apa ya? Dari mana ya? Generator. Dari generator? Masa? Energi listrik di rumah kita berasal dari mana? Arus listriknya itu, energi listriknya di rumah kita itu berasal dari siapa? Jadi apa tadi ada yang jawab itu tadi siapa? Sutet. Dari PLN. Iya, dari apa PLN? Perusahaan listrik. Perusahaan listrik negara. Kalau PLTA, nah ini pembangkit tenaga air. Masih ingat? Ingat. Nah, oke, tenaga air. Nah, ini ada yang menghasilkan energi listrik nih di sini. Dia adalah tadi katanya Tika, generator. Ya, generator itu untuk menghasilkan listrik. Jadi alat yang digunakan untuk menghasilkan sumber energi listrik itu adalah generator. Generator itu dimiliki oleh semua pembangkit listrik.
Dari yang terdekat dengan kita, siapa yang ke rumah kita? Pembangkit listrik siapa ya? Mana? Listrik tenaga angin. No, pembangkit listrik tenaga uap. Di mana ini tempatnya? Nggak tahu. Loh, nggak tahu. Di Python. Itulah. Nggak tahu ya. Ada di Python Probolinggo. Ini pembangkit listrik tenaga uap. Ya, ini di dekat kita. Letaknya ada di Python Probolinggo. Nah, jadinya kita itu listrik kita berasal dari sini, dari PLTU Python Probolinggo. Setelah itu disetorkan atau dikelola sama PLN, nanti PLN yang akan menyebarkan ke rumah-rumah kita. Itu. Ya. Dari APP langsung kayak KWH meter. Tapi kalau misalnya bagus. jalan itu pakai seri itu lampunya. Ini di dalamnya generator itu nak, jadinya ya di dalamnya generator itu seperti putaran. Jadi generator itu bisa berputar kalau mau menghasilkan energi listrik. Di dalamnya itu ada magnetnya. Jadi semakin besar dia berputar, semakin cepat dia berputar, itu maka energi listriknya akan besar juga. Jadi seperti ada magnet ini ya. Nah, di dalamnya generator ini kayak gini. Jadi generatornya ini berputar cepat sekali. Nah, di dalamnya ini akhirnya magnetnya juga berputar. Karena putarannya cepat sekali, dia menghasilkan energi listrik. Itu konsepnya ya. Konsepnya seperti itu. Ini langsung satu stop share boleh? Enggak. Belum langsung. Enggak. Oke. Jadi kalau dari generator itu gitu, ada magnetnya di dalamnya. Jadi magnet. Loh, siapa yang menggerakkan generator itu, Lause? Kalau dia pembangkit listrik tenaga air, berarti kecepatan air itu. Nah, PLTA ini adanya kalau di dekat kita itu di Malang, di Karangkates. Jadi punya bendungan yang besar-besar. Nah, di bawahnya itu ada generator. Jadi kayak seperti air terjun gitu. Jadi air terjunnya ini nanti bisa memutar turbin. Nah, turbinnya memutar generator gitu. Jadi kayak baling-baling. Kayak baling-baling apa namanya? Kincir air. Nah, sama kayak kincir air. Kincir angin enggak ada loh di Indonesia. Ada atau enggak? Ada. Karena bukan penghasil angin ya kalau kita itu. Kalau PLTA itu kalau air masih banyak di Indonesia kan. Nah, itu. Jadinya kalau pembangkit listrik tenaga air ini masih menggunakan volume air. Jadi ketika keringan, nah ini dia menjadi kesulitan sekali untuk menampung debit air. Belajar debit, masih ingat pelajaran debit? Jadi kayak dibuat bendungan gitu, nak. Nanti kalian Lause dulu pernah ke Karangkates itu pembelajaran di sana, kemudian dilihatin ternyata bendungannya itu dibuat tempat wisata. Nah, sama PLTA Karangkates. Tapi di bawahnya bendungan ada air terjun yang tingginya berapa kilometer gitu. Jadi tingginya itu sampai kilometer gitu. Nah, Enak ya Rusia kalau misalnya mau berenang di sana. Nah, tapi di bawahnya air terjun itu ada turbin yang bisa memutar. Di bawahnya air terjun itu ada turbin yang bisa memutar generator sama magnet tadi. Jadi Langsung gepeng. langsung gepeng nantinya ya. Di bawahnya air terjun. Gitu. Nggak mau mikirin ya, Nggak mau mikirin ya. Kalau yang di dekat kita, itu yang PLTU, itu lebih banyak radiasinya. Nah, sebab kan pembangkit listrik tenaga uap biasanya pakai batu bara kan. Jadi yang diambil itu uapnya. Jadi yang digunakan untuk memutar turbin itu uapnya tadi. Jadi uap dari batu bara itu langsung digunakan untuk memutar turbin. Saking cepatnya uapnya itu jadi bisa memutar turbin. Ini di PLTU ini banyak radiasinya. Biasanya pekerja yang berada di PLTU itu gajinya itu lebih mahal di sana itu. Katanya temennya Lause itu sampai 20, 10 itu per bulannya biasanya. Iya, biasanya. Dan itu 10 miliar. 10 miliar. 20 juta, 25 juta gitu. Itu hanya yang paling rendah. Nah, katanya sih Lause belum tahu sendiri tapi ya. Dan ini
untuk rawan kesehatannya yang dipertaruhkan. Itu kan juga ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau sekarang itu kalau di Indonesia kan tidak ya. Yang sedang digalakkan itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya karena panas bumi. Buminya panas. Jadi diambilnya dari karena kita kan masih banyak magma toh. Karena di Indonesia terus struktur Ya karena Indonesia tanahnya di bawahnya itu masih banyak mengandung panas bumi, ada larva, ada lava dari gunung berapi. Nah, itu yang sedang digalakkan itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sayang, sudah selesai ya? Jangan. Belum lah, saya tinggal Mau ngajar di kelas sebelah nih. makan. Nanti supaya kalian memahami, silahkan dikerjakan halaman 62. Tapi gak dikumpulkan. Halaman 62 Romawi A dan B aja deh. Gampang ini, tinggal dicoret-coret aja. Ini kerjakan sendiri aja, biar kalian, apa ya yang betul. Gitu. PR-nya mudah kan, very easy ya. Udah dikerjain yang itu belum ngumpul. Ya, kamu kerjain lagi, ditulis di buku. Ya, kamu tulis lagi di buku. Nanti untuk pemahaman, langsung Septi bikinkan krisis deh. Ya, saya dijelaskan sama Lause bisa bertahan lama. Ya. Nggak usah jelasin aja udah bisa bertahan lama, nggak perlu. Kasih. Tapi nggak tahan lama otaknya. Bisa bertahan lama. Dikerjakan dulu ya halaman 62 dan 63. Nanti dikirimkan ke Google Classroom. Oke. Sudah itu aja deh PR-nya. Nanti bikin rangkaiannya setelah kalian liburan aja. Biar nggak terlalu penat. Jangan selesai libur. Emangnya ada libur? Libur kan hari Minggu. Sekarang tanggal 12. Tanggal 19 libur. Oh, aku kan dengar itu kok kayak suspicious gitu ya. Tanggal 19 kan libur loh, tanggal 19. Iya, ini sudah ya, finish ya. Udah finish, sudah. Oke, ya udah deh. Sampai ketemu lagi. Catatan dikumpulkan ya. Kemarin siapa yang belum mengumpulkan catatan di Lause? Banyak tuh. Mengumpulkan catatan dapat nilai 100 ya. Yeay. Yes. Mengumpulkan catatan mendapat nilai 100. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat yang kita pelajari. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Thank you. Recording stop.